Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kosa Fakta bersama saya, Adi Wijaya. Saya lepas dulu. Ya, video kali ini, episode kedua, saya akan membahas mengenai AirPods. Oke, jadi AirPods ini adalah produk earphone Bluetooth dari Apple yang pertama kali di-launching di tahun 2016. Tentunya, ketika pertama kali di-launching, produk ini menuai banyak sekali kecaman dan kritikan, baik dari fans Apple maupun dari pers dan juga pengamat-pengamat teknologi yang lain. Kenapa kok earphone nggak pakai kabel lah? Kenapa earphone kok bentuknya seperti itulah dan segala macam dan segala macam? Tapi bukan Apple namanya kalau nggak membuat inovasi yang kontroversial kan? Nah, tapi sekali lagi Apple membuktikan bahwa idenya yang brilian itu tidak salah meskipun aneh di awal. Di tahun 2017, setahun setelah mereka di-launching, AirPods terjual sebanyak 16 juta unit. Bayangkan, itu besar sekali. Nah, 3 tahun kemudian di tahun 2020, coba Anda tebak berapa jumlah AirPods yang terjual di dunia? 100 juta unit AirPods. Itu jumlah yang sangat fantastis tentunya, mengingat bahwa harga rata-rata AirPods, karena ada beberapa tipe, ambil saja average-nya 200 US dollar per AirPods. Kalikan dengan 100 juta unit terjual. Itu adalah 20 billion US dollar. Wow, itu sangat besar sekali. 20 billion US dollar itu sebagai gambaran Anda itu sebesar apa? Ekspor batu bara Indonesia di tahun 2021, seingat saya itu sekitar 3 billion US dollar. Seperlimanya AirPod aja dia nggak nyampe ya. Bayangin, itu ekspor negara Indonesia batu bara ya. Tidak sampai seperlimanya AirPods menjual produknya setahun. Nah, kira-kira kalau dikonversikan berapa? Itu adalah 280 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Nah, sebagai informasi yang menarik, profit margin dari AirPods adalah 35%. Tentunya itu adalah profit kotornya, bukan bersih ya. Tapi profit kotornya 35% itu sudah sangat besar. Jika dikalikan dengan 280 triliun atau 20 billion US dollar tadi, berarti profit Apple dari penjualan AirPods saja itu sudah mencapai hampir 100 triliun rupiah per tahunnya. Nah, yang lebih menarik yang mau saya bahas pada video kali ini khususnya adalah bagaimana jika kita mengumpamakan AirPods ini ditarik dari Apple keluar menjadi suatu entitas atau perusahaan yang berdiri sendiri. AirPods ini akan menjadi sebesar apa? Nah, ada suatu artikel di US yang menganalisa kira-kira berapa sih value sebuah perusahaan AirPods jika dia ditarik keluar dari Apple dan menjadi sebuah perusahaan sendiri. Tentunya itu bisa dianalisa secara finansial ya, karena kan dari profitnya akan ditarik ke depan, lalu future value diatur dengan present value dibandingkan dengan discount rate tertentu, akhirnya keluarlah value suatu perusahaan tersebut. Nah, ketika dianalisa, perusahaan AirPods ini jika berdiri sendiri, nilainya adalah 175 billion US dollar. Bayangkan, ini sebesar apa sih 175 billion US dollar? Sebagai gambaran Anda, Logitech, Anda tahu tentunya, perusahaan yang membuat banyak sekali hardware, komputer, dan teknologi, aksesoris untuk teknologi, keyboard, mouse, headphone, sebutkan, mention it, banyak sekali. Berapa value dari Logitech? Grup ya, bukan hanya Logitech yang satu anak perusahaan. Total nilai value dari perusahaan grup Logitech adalah 14 billion US dollar. Jadi tidak ada 10% daripada perusahaan departemen AirPods saja. Oke, jangan Logitech dong. Gimana kalau Sony? Tentunya kita semua udah tahu Sony kan. Sony membuat PlayStation, gaming, music, kamera, elektronik, home appliance. Tentunya kita sudah tahu Sony Pictures adalah yang membuat Spider-Man. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah sangat giant dan besar sekali. Kira-kira nih, kalau dibandingkan dengan AirPods saja, apakah lebih besar? Nah, nilainya Sony ya per 2021 kemarin adalah 150 billion US dollar. Sekali lagi, jika dibandingkan dengan AirPods, masih kalah 25 billion US dollar. Jadi kalian bisa bayangin segila apa Apple ini dengan satu produknya saja kalau ditarik keluar ini masih lebih besar dari Sony yang ngebikin musik, yang ngeproduserin artis-artis ngetop di seluruh dunia, bikin Spider-Man, bikin elektronik, masih kalah dengan satu AirPods saja. Sebagai informasi tambahan, tadi 175 billion US dollar itu, jika AirPods ini
diumpamakan sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri di luar Apple, AirPods ini akan menjadi perusahaan terbesar ke-32 se-Amerika Serikat. Jadi apa Ancient Wisdom atau hikmat apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Nah, tentunya yang pertama, inovasi itu tentunya akan menuai kritik, apalagi jika inovasi Anda itu bertentangan dengan normal yang sudah terjadi lama di industri perusahaan tersebut. Jadi Anda jika berinovasi di perusahaan di mana Anda bekerja atau di perusahaan Anda sendiri, Anda jangan khawatir untuk menuai kritikan, menuai komentar yang negatif. Jika memang inovasi Anda terbukti baik, seiring berjalannya waktu, market yang akan membuktikan bahwa Anda lah yang benar. Yang kedua, apa yang membuat AirPods ini sangat valuable jika dia ditarik menjadi suatu entitas atau perusahaan yang terpisah? Nah, tentunya bukan hanya karena produknya yang enak dipakai, yang reliable, tapi lebih dari itu, yang sangat membuat barang ini berharga adalah ekosistemnya Apple tentunya. Nah, ekosistem ini adalah value yang sangat-sangat mahal dihargai oleh market. Kenapa? Karena tanpa ekosistem, jika AirPods berdiri sendiri, dia tidak ada bedanya dengan headphones-headphones yang lain yang dibikin oleh merek-merek luar, seperti Sony, JBL, Bose, dan segala macam. Apa bedanya? Yang membedakan AirPods adalah ekosistem daripada Apple itu sendiri. Sehingga untuk Anda yang sedang bekerja, baik di perusahaan Anda sendiri ataupun di perusahaan orang lain, Anda harus ingat, ciptakan ekosistem, ciptakan lingkungan bisnis di mana customer Anda bisa menikmati layanan produk maupun jasa dari perusahaan Anda secara terintegrasi dengan seamless, sehingga mereka sangat nyaman dan setiap produk atau jasa yang Anda luncurkan dalam ekosistem yang sudah terbentuk tersebut akan menjadi jauh lebih mahal daripada value intrinsik yang sebenarnya. Oke, demikian video dari saya kali ini. Thank you for watching Kosa Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya.